Pagi itu udara desa Sukaindah begitu segar, dibelai embun tipis yang menempel di daun-daun hijau. Dan rerumputan di sepanjang jalan setapak, suara kicau burung menyambut hari baru. Berpadu dengan gemericik air sungai kecil yang mengalir di tepi desa, memberikan nuansa damai yang sulit tergambarkan dengan kata-kata. Disinilah Bu Ratih memulai harinya, dengan senyum lembut yang selalu menenangkan setiap orang di sekitarnya. Mata coklatnya yang hangat mampu menatap langsung ke hati setiap murid, seolah memahami setiap kegelisahan yang mereka rasakan. Meski tidak diucapkan dengan kata-kata, di sekolah suasana pagi begitu hidup. Anak-anak berlarian di halaman, membawa tas penuh buku dan seragam yang sedikit kusut karena terburu-buru. Bu Ratih menunggu di pintu kelas dengan rambut hitam panjang yang disisir rapi, namun tetap menampakkan kesan alami, dan pakaian sederhana namun rapi, menunjukkan kepribadian yang bersih dan profesional. "Selamat pagi anak-anak," sapanya, suaranya lembut namun tegas, membuat semua murid segera lurus berdiri dan membalas salam dengan serentak. Kehangatan dan keramahan Bu Ratih membuat anak-anak merasa nyaman, bahkan bagi mereka yang biasanya pemalu atau pendiam. Seorang murid bernama Dika, anak kelas 5 yang terkenal nakal, selalu duduk di barisan paling belakang. Namun saat melihat Bu Ratih masuk, matanya yang biasanya nakal itu berubah menjadi penuh rasa hormat. Bu Ratih tersenyum padanya, dan dengan satu gerakan kecil, Dika merasa ada dorongan untuk mendengarkan pelajaran dengan serius. Itulah kekuatan yang dimiliki Bu Ratih, bukan melalui kekerasan atau ketegasan yang keras, melainkan melalui ketulusan dan perhatian yang tulus kepada setiap murid. Selain interaksi dengan murid, hubungan Bu Ratih dengan rekan-rekan guru juga hangat. Setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, ia selalu menyempatkan diri menyapa semua guru, menanyakan kabar, dan terkadang bercanda ringan. Meski begitu, di matanya tersimpan rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya. Tidak pernah sekalipun terlihat ia malas atau menunda kewajiban. Kedisiplinan dan kesungguhan itu membuatnya dihormati oleh kolega, bahkan oleh kepala sekolah yang kadang sulit tersenyum. Di luar kelas, kehidupan desa Sukaindah tampak sederhana namun damai. Rumah-rumah kayu bercat pastel tersebar di antara pepohonan rindang, dengan taman-taman kecil yang penuh bunga. Udara pagi selalu diisi aroma tanah basah dan wangi bunga melati yang tumbuh liar di sepanjang jalan. Anak-anak desa berlari-lari menuju sekolah sambil menyapa tetangga yang mereka temui. Sementara para orang dewasa sibuk menyiapkan usaha kecil atau bertani di ladang. Kehidupan desa ini terasa harmonis, seperti melodi yang tenang namun abadi. Meski demikian, di balik ketenangan itu, desas-desus kecil mulai terdengar di kalangan orang dewasa. Beberapa tetua desa saat duduk di beranda rumah, sesekali menatap jauh ke arah sekolah dan berbisik satu sama lain. "Ada 5 pria yang sering terlihat mengikuti Bu Ratih belakangan ini," kata seorang wanita parubaya. Suaranya nyaris seperti angin yang berdesir. Orang lain hanya mengangguk sambil memicingkan mata, seolah ingin memastikan bahwa mata mereka tidak salah melihat. Bisik-bisik ini tidak terlalu mengganggu kehidupan sehari-hari, namun memberikan sedikit nuansa ketegangan yang samar, meskipun belum dapat digolongkan sebagai bahaya nyata. Hari demi hari, rutinitas Bu Ratih berjalan seperti aliran sungai di desa. Tenang, teratur, dan penuh kesan hangat. Ia mengajar dengan metode yang menyenangkan, kadang menggunakan cerita atau permainan edukatif, agar murid tidak merasa bosan. Anak-anak menyukai caranya menjelaskan pelajaran, karena ia selalu menekankan pemahaman, bukan sekadar hafalan. Bahkan murid-murid yang biasanya lambat dalam belajar merasa tertarik karena Bu Ratih mampu menyesuaikan cara mengajar dengan karakter masing-masing anak. Di sela-sela jam pelajaran, Bu Ratih sering berdiri di depan jendela kelas, menatap ke arah hutan kecil yang membentang di pinggir desa. Rerimbunan pepohonan tinggi itu memberikan keteduhan sekaligus rasa misteri. Anak-anak yang biasa mengamati perilaku guru mereka terkadang bertanya, "Bu, kenapa suka menatap hutan itu?" Bu Ratih hanya tersenyum samar. "Kadang kita perlu melihat jauh ke depan. Nah, tidak semua hal bisa kita pahami sekarang, tapi kelak semuanya akan terlihat jelas." Jawaban itu selalu membuat anak-anak terdiam dan merenung sejenak, lalu kembali fokus ke pelajaran sore harinya.
Setelah semua kegiatan sekolah selesai, Bu Ratih biasanya menyempatkan diri berjalan menyusuri jalan setapak di dekat sungai. Ia menikmati suara air yang mengalir dan kicau burung yang mulai pulang ke sarangnya. Sesekali, ia menyapa warga desa yang ditemuinya, menanyakan kabar, dan memberi senyum hangat yang selalu berhasil mencerahkan hari orang lain. Warga desa, baik tua maupun muda, menyukai Bu Ratih bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kebaikan hatinya yang tulus. Namun, di balik senyum dan kelembutannya, ada perasaan samar yang sulit dijelaskan. Sesekali, Bu Ratih merasa ada pandangan yang mengikuti setiap langkahnya dari kejauhan. Bayangan samar pria-pria yang tidak dikenalnya tampak sesekali muncul di pinggir jalan atau di tepi hutan. Tapi setiap kali ia menoleh dengan cepat, tidak ada siapapun di sana. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanyalah permainan cahaya atau bayangan pohon yang menari di bawah sinar matahari. Namun rasa tidak nyaman itu terus hadir, meski hanya sebagai bisikan samar di dalam hatinya. Malam di desa Sukaendah membawa kesunyian yang berbeda. Angin berdesir di pepohonan, membawa aroma tanah basah dan daun yang jatuh. Dari kejauhan terdengar suara sungai dan binatang malam, menciptakan melodi alam yang menenangkan, sekaligus sedikit misterius. Di rumahnya yang sederhana namun rapi, Bu Ratih duduk di depan meja kayu, menyiapkan materi untuk esok hari. Sesekali ia menatap jendela, memandang gelapnya hutan yang kontras dengan lampu rumah yang hangat. Ia menyadari, dalam kehidupan yang tampak sempurna ini, ada sesuatu yang samar menunggu, tapi belum dapat ia pahami sepenuhnya. Kehidupan Bu Ratih di desa Sukaendah memang tampak damai, hangat dan menyenangkan. Setiap senyuman yang ia berikan mampu membuat hati orang lain lega. Setiap langkahnya di sekolah dan desa diiringi rasa hormat dan kasih sayang. Namun di balik ketenangan itu, benih-benih sebuah peristiwa yang akan mengubah seluruh hidupnya. Perlahan mulai tumbuh bisik-bisik orang dewasa tentang beberapa pria yang terus mengamati Bu Ratih. Hanyalah bayangan samar dari badai yang kelak akan menghantam desa dengan kengerian yang tak terduga. Dan begitu malam itu menutup hari pertamanya yang penuh rutinitas, Bu Ratih menutup jendela kamar dan menarik nafas panjang. Ia tidak tahu bahwa ketenangan yang ia rasakan sekarang hanyalah tirai tipis sebelum kegelapan yang sesungguhnya datang menyelimuti seluruh hidupnya. Awal mula kegelisahan itu muncul dari hal-hal kecil. Pada malam pertama, ketika Bu Ratih duduk di meja belajarnya, menyiapkan materi pelajaran untuk esok hari, terdengar suara langkah ringan di ruang tamu. Ia menoleh cepat, jantungnya berdegup lebih kencang, namun tidak ada seorang pun di sana. Lampu gantung yang tergantung di langit-langit bergoyang perlahan, seolah tersapu angin, padahal jendela dan pintu sudah tertutup rapat. Ia menghela napas dan menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanya imajinasinya. Namun rasa was-was itu terus mengintai. Malam berikutnya suara itu kembali muncul, kali ini terdengar lebih dekat. Dari arah tangga menuju kamar, Bu Ratih menegakkan punggungnya, menatap kegelapan yang pekat dan merasa bulu kuduknya meremang seketika. Terdengar suara benda jatuh di lantai bawah. Suatu suara yang jelas bukan berasal dari meja belajar atau kursi. Ia menyalakan lampu meja dengan cepat, dan semua terlihat normal. Buku-buku rapi, alat tulis tersusun dan tidak ada yang berpindah tempat. Namun hatinya menolak untuk percaya bahwa ini kebetulan. Ada sesuatu di rumah ini yang tidak seharusnya berada di sana. Keesokan harinya, di sekolah Bu Ratih berusaha menenangkan pikirannya. Ia tersenyum pada murid-muridnya, menyapa setiap guru, dan berbicara seperti biasa. Namun di dalam hatinya masih ada bayangan samar yang menempel. Saat jam istirahat, beberapa murid memandangnya dengan raut penasaran. "Bu, kenapa Bu Ratih kelihatan capek?" tanya Lina, murid yang duduk di bangku depan. Bu Ratih tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Nak. Bu Ratih hanya sedikit mengantuk." Namun di balik senyumnya, ia merasa ada sesuatu yang terus mengamati, meski ia tidak tahu dari mana datangnya. Di luar sekolah, desa mulai menunjukkan nuansa aneh yang tidak dapat dijelaskan. Pohon-pohon bergoyang meski angin tidak kencang. Bayangan gelap terlihat bergerak di pinggir hutan. Dan sungai yang biasanya tenang mengeluarkan suara gemericik yang terasa berbeda. Seperti tersusun dalam ritme yang menegangkan, Bu Ratih merasa gelisah ketika berjalan pulang dari sekolah. Setiap kali ia menoleh ke tepi hutan,
Selalu ada kesan seolah ada mata yang mengikutinya. Sesekali, ia menangkap gerakan samar di antara pepohonan, bayangan gelap yang menghilang sebelum ia bisa melihat jelas. Di luar sekolah, desa mulai menunjukkan nuansa aneh yang tidak dapat dijelaskan. Pohon-pohon bergoyang meski angin tidak kencang. Bayangan gelap terlihat bergerak di pinggir hutan, dan sungai yang biasanya tenang mengeluarkan suara gemericik yang terasa berbeda. Seperti tersusun dalam ritme yang menegangkan, Bu Ratih merasa gelisah ketika berjalan pulang dari sekolah. Setiap kali ia menoleh ke tepi hutan, selalu ada kesan seolah ada mata yang mengikutinya. Sesekali ia menangkap gerakan samar di antara pepohonan, bayangan gelap yang menghilang sebelum ia bisa melihat jelas. Di sisi lain, 5 pria yang kelak akan menjadi sumber tragedi mulai diperkenalkan secara perlahan. Siang hari mereka tampak biasa. Beberapa bekerja di desa, beberapa tampak seperti pengunjung yang baru datang. Ada Tony, seorang pemuda tampan yang pandai berbicara. Jaka, pria berotot dengan senyum ramah. Rio yang selalu terlihat serius dan tenang. Andri, yang gemar bercanda tapi sering menatap orang lain dengan tatapan tajam. Dan Bayu, pemuda pendiam yang lebih sering mengamati ketimbang berbicara. Mereka semua tampak normal di siang hari, bercampur dengan warga desa lain. Bahkan beberapa terlihat membantu di pasar atau ladang. Namun di malam hari aura mereka berubah. Bayangan mereka seolah lebih gelap, langkah kaki mereka terdengar menakutkan. Dan pandangan mereka yang biasa hangat menjadi dingin dan menakutkan. Suatu malam, Bu Ratih duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat. Lampu kuning temaram di halaman menciptakan bayangan panjang. Tiba-tiba ia merasa dingin menembus tubuh. Di kejauhan, terlihat 5 sosok berdiri di pinggir hutan, menatap rumahnya. Ia menelan ludah, tapi saat menatap kembali beberapa detik kemudian, sosok itu sudah hilang, jantungnya berdebar. Namun ia mencoba menenangkan diri. Berpikir mungkin itu hanyalah bayangan pohon yang bergerak atau ilusi dari lampu temaram. Namun ketenangan itu hanyalah tipuan, karena malam berikutnya, sosok-sosok itu muncul lagi, kali ini lebih dekat, berdiri di ujung jalan desa yang gelap. Selain sosok pria, benda-benda di rumah Bu Ratih juga mulai bergerak sendiri. Buku pelajaran yang ia tinggalkan di meja belajar terkadang berpindah posisi. Pena yang tersusun rapi tiba-tiba berserakan, dan tirai yang tertutup rapat terkadang terbuka perlahan seperti digerakkan tangan tak terlihat saat mencoba memeriksa kamera rumah yang baru ia pasang. Untuk keamanan, rekaman malam sebelumnya tampak kabur di bagian tertentu, seolah ada sosok yang muncul dan menghilang secepat kilat. Namun begitu ia memutar ulang rekaman itu berulang kali, layar menunjukkan hanya kamar kosong, sunyi dan rapi. Murid-muridnya mulai memperhatikan perubahan sikap Bu Ratih. Ia tampak sering termenung, sesekali menatap ke arah jendela kelas dengan wajah serius. "Bu, ada apa?" tanya seorang murid. Bu Ratih hanya tersenyum tipis. "Tidak ada, Nak. Hanya memikirkan pelajaran kalian." Namun murid-murid merasakan ketegangan yang aneh, sesuatu yang tidak mereka mengerti sepenuhnya. Sementara itu, warga desa yang diam-diam memperhatikan Bu Ratih mulai khawatir. Beberapa orang tua berbicara dalam bisik-bisik saat duduk di beranda. "Aku rasa ada yang tidak beres," kata seorang ibu paruh baya. "Aku sering melihat beberapa pria itu berkeliaran di dekat rumah Bu Ratih pada malam hari." Yang lain hanya mengangguk, merasa ada sesuatu yang aneh namun tidak bisa dijelaskan. Ketegangan ini mulai menular perlahan ke seluruh desa, meskipun masih samar dan belum jelas ancamannya. Kehidupan Bu Ratih, yang sebelumnya penuh keceriaan, kini mulai digelayuti rasa was-was. Ia berusaha tetap tegar, tetap mengajar dengan senyum, dan menenangkan murid-muridnya. Namun setiap malam, saat lampu rumahnya meredup dan suara angin menggoyangkan pepohonan di luar, ia merasa pandangan mata yang mengintai, langkah-langkah yang tidak terdengar di siang hari, dan bayangan-bayangan samar semakin nyata. Ia mulai menulis catatan kecil tentang kejadian-kejadian aneh itu. Meskipun hatinya menolak untuk mempercayai bahwa sesuatu yang jahat sedang mendekat, hari demi hari, tanda-tanda aneh itu semakin jelas. Buku yang berpindah sendiri, bayangan di jendela, suara langkah yang tidak jelas, dan sosok 5 pria yang kadang muncul di kejauhan, membentuk pola yang tidak bisa diabaikan. Bu Ratih sadar bahwa ketenangan yang selama ini ia nikmati di desa Sukaendah mulai terancam oleh sesuatu yang lebih gelap
Sesuatu yang bukan hanya sekadar imajinasi atau kebetulan, sesuatu yang mengintai dan menunggu saat yang tepat untuk muncul. Di malam yang hening, sebelum menutup jendela kamarnya, Bu Ratih menatap keluar sekali lagi. Hutan di pinggir desa tampak gelap pekat dan suara alam yang biasanya menenangkan kini terdengar asing, seolah menyembunyikan rahasia gelap di balik rimbunnya pepohonan. Bayangan samar terlihat bergerak di antara pohon dan napas Bu Ratih sesaat tertahan. Saya tidak tahu siapa setok sepaikvis atau baik sedesi di luar sana, tapi satu hal terasa jelas. Kehidupan yang damai yang ia cintai kini mulai terguncang oleh misteri yang tidak terlihat, tanda-tanda aneh yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang peka. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan yang pucat, 5 sosok pria berdiri di tepi hutan, diam mengamati rumah Bu Ratih. Mereka tersenyum tipis, menyembunyikan niat yang belum bisa dibaca oleh siapapun. Desa Sukaindah tetap tenang bagi penduduknya yang belum mengetahui. Namun bagi Bu Ratih, ketenangan itu hanyalah ilusi. Sebuah tirai tipis yang akan segera terangkat, memperlihatkan kegelapan yang siap menelan seluruh kehidupannya. Beberapa hari setelah malam itu, kehidupan Bu Ratih mulai terasa berbeda. Suasana desa yang sebelumnya hangat dan bersahabat kini menyimpan sedikit ketegangan yang tak bisa ia abaikan. Jalan setapak yang biasanya ramai dengan anak-anak dan ibu-ibu yang membawa sayur dari ladang kini tampak lebih sepi. Beberapa penduduk desa menatapnya dengan raut wajah serius, sesekali berbisik pelan saat melihatnya lewat. Bu Ratih mencoba tersenyum, berusaha menenangkan hatinya. Namun sesuatu yang samar terus menghantuinya, seperti bayangan gelap yang mengikuti setiap langkahnya. Di rumah, tanda-tanda ketidaknyamanan semakin nyata. Lampu gantung bergoyang perlahan di malam hari. Suara benda jatuh terdengar dari lantai atas, dan tirai yang ia tutup rapat sering terbuka sendiri, seolah digerakkan tangan tak terlihat. Bu Ratih mencoba menenangkan dirinya, meyakinkan bahwa semua itu hanyalah kebetulan, permainan cahaya dan bayangan. Namun setiap kali ia menutup mata di malam hari, bayangan samar 5 pria itu muncul di sudut pikirannya, menatapnya dengan senyum tipis dan penuh niat yang tidak jelas. Suatu sore saat mengajar, Bu Ratih menerima sepucuk surat yang diselipkan di pintu kelas. Surat itu tidak memiliki nama pengirim, hanya tulisan tangan yang rapi, namun terasa dingin dan mengancam. Jangan terlalu percaya pada ketenanganmu, kami selalu melihatmu. Tangan Bu Ratih gemetar saat membaca pesan itu. Anak-anak di sekitarnya menatap heran, bingung dengan ekspresi guru mereka yang tiba-tiba pucat. Bu Ratih menelan ludah, berusaha menenangkan diri, lalu mengalihkan perhatian murid dengan senyum tipis. Namun ketakutan itu berlabuh dalam hatinya, menebalkan rasa was-was yang perlahan berubah menjadi paranoia. Hari-hari berikutnya, pesan-pesan serupa muncul secara acak. Beberapa kali, saat membuka lembar pelajaran yang telah ia siapkan, catatan kecil dengan tulisan serupa ditemukan di antara halaman-halaman buku. Kamu tidak aman sendirian. Kami menunggumu. Bu Ratih mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa mungkin seseorang hanya ingin menakut-nakutinya. Namun setiap kali membaca pesan itu, napasnya terasa sesak dan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah semakin nyata. Di sisi lain, 5 pria itu mulai menyiapkan rencana mereka dengan lebih hati-hati. Di siang hari, mereka tampak biasa-biasa saja, bercampur dengan warga desa lain, berbincang dan tertawa seperti orang normal. Namun di malam hari, mereka berkumpul di balik hutan, berbicara dengan suara rendah yang sulit terdengar dari kejauhan. Gestur tubuh mereka tegang, mata mereka tajam menatap arah rumah Bu Ratih. Mereka merencanakan sesuatu, namun rencana itu masih terselubung oleh misteri, membuat siapapun yang mendengar sedikit takut hanya dengan mendengar desahan dan bisikan mereka. Beberapa tetua desa mulai merasa curiga. Suatu sore, Bu Ratih dikunjungi oleh Pak Darman, kepala desa yang bijak namun tegas. Ia menatap Bu Ratih dengan raut serius. Ratih, aku mendengar beberapa hal yang tidak menyenangkan. Beberapa orang di desa mengatakan mereka sering melihat pria-pria asing berkeliaran dekat rumahmu, terutama saat malam tiba. Aku sarankan kamu lebih berhati-hati, katanya pelan. Namun kata-kata itu seolah menimpa Bu Ratih dengan beban berat. Ia menunduk menatap tangan sendiri dan hanya bisa mengangguk selain itu. Beberapa warga lain juga memberikan peringatan samar. Seorang ibu tua menepuk bahu Bu Ratih.
saat ia lewat di pasar. "Nak, jangan terlalu sering berjalan sendiri di malam hari. Ada hal-hal yang tidak terlihat, tapi menontonmu dengan niat jahat." Bu Ratih tersenyum gugup, berterima kasih. Namun hatinya semakin terperangkap rasa takut yang terus meningkat. Semua itu membuatnya merasa bahwa dunia di sekitarnya perlahan berubah. Desa yang dahulu ramah kini dipenuhi bayangan yang tak terlihat. Setiap malam, rasa takut itu semakin menekan. Bu Ratih tidak lagi merasa aman di rumahnya sendiri. Setiap suara yang jatuh, setiap langkah di lantai bawah, bahkan hembusan angin yang menembus jendela, membuatnya menahan napas. Bayangan samar di hutan seolah semakin nyata. Kadang terlihat bergerak mendekat, lalu menghilang sebelum ia bisa melihat jelas. Ia mulai memeriksa rumahnya berulang kali, memastikan pintu dan jendela terkunci, namun perasaan bahwa ada sesuatu yang salah tetap tidak hilang. Kegelisahan itu menular pada murid-muridnya. Anak-anak yang biasanya ceria kini memperhatikan guru mereka dengan rasa khawatir. Beberapa bertanya pada teman sebangku, "Kenapa Bu Ratih terlihat berbeda akhir-akhir ini?" Sementara Bu Ratih berusaha menutupi ketakutannya di depan murid, hatinya tetap terasa berat. Setiap tatapan di luar jendela, setiap suara di lorong sekolah, seolah membisikkan bahwa ada mata yang selalu mengikutinya, mata yang siap menunggu saat yang tepat untuk muncul. Rasa takut Bu Ratih semakin dipertegas dengan mimpi-mimpi aneh yang mulai menghantui tidurnya. Dalam mimpi itu, ia melihat rumahnya diterangi cahaya remang, dan bayangan 5 pria berdiri di setiap sudut. Mereka menatapnya tanpa berbicara, hanya senyum tipis yang menusuk. Saat ia mencoba berteriak, suaranya tercekik di tenggorokan. Ia terbangun dengan jantung berdebar kencang, keringat membasahi dahi, dan perasaan bahwa mimpi itu bukan sekadar khayalan, melainkan peringatan yang nyata. Malam demi malam, tekanan psikologis itu menumpuk. Bu Ratih mulai merasa bahwa kehidupan yang selama ini ia kenal di desa Sukaendah mulai terancam. Hutan yang dahulu hanya memberikan ketenangan kini menjadi latar ketakutan. Langit malam yang terang dengan bulan pucat justru membuat bayangan menjadi lebih menyeramkan. Suara gemericik sungai terdengar berbeda, seperti membisikkan pesan yang tidak bisa ia mengerti. Setiap langkah di rumah sendiri membuatnya menahan napas, seolah ada sesuatu yang menunggu di balik sudut ruangan. Di saat yang sama, 5 pria itu terus mengamati, merencanakan dan menunggu. Langkah mereka di siang hari tetap normal, namun aura malam mereka semakin menekan. Pak Darman dan beberapa ketua desa telah mencoba memberikan peringatan, namun mereka pun tidak mengetahui apa yang sebenarnya akan terjadi. Desa Sukaendah yang damai perlahan kehilangan ketenangan. Semua orang yang sensitif terhadap aura aneh mulai merasakan ketegangan yang tidak terlihat, seolah udara itu sendiri menebarkan peringatan bahwa sesuatu yang gelap sedang mendekat. Dan di balik semua itu, Bu Ratih menyadari satu hal. Ketenangan yang ia kenal selama ini hanyalah permukaan. Ada ancaman yang tak terlihat, mengintai dari bayangan malam, membisikkan pesan lewat suara, benda, dan mimpi-mimpi yang membuatnya semakin takut. Ancaman itu belum menampakkan wujud, namun terasa cukup nyata untuk menimbulkan ketakutan yang terus tumbuh. Dalam hatinya ia tahu sesuatu akan terjadi, sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya dan mungkin seluruh desa Sukaendah. Selamanya dalam hatinya, Bu Ratih sudah merasakan bahwa sesuatu akan terjadi, ancaman yang selama ini samar, yang ia rasakan di tiap langkah malam, di setiap bisikan angin, dan di bayangan gelap hutan, kini terasa semakin nyata. Malam itu, desa Sukaendah diliputi senyap yang tak biasa. Suara kicau burung dan gemericik sungai, yang biasanya menenangkan kini lenyap, digantikan oleh kesunyian tebal yang menekan setiap napas. Bulan pucat menembus celah-celah awan, menciptakan cahaya remang yang mengubah pepohonan menjadi bayangan panjang yang menakutkan. Bu Ratih menutup jendela rumahnya dengan lebih hati-hati daripada biasanya. Ia menyalakan lampu di ruang tamu, namun cahaya itu tidak mampu mengusir rasa dingin yang merayapi tulang. Setiap kali terdengar suara langkah di luar, ia menahan napas, menatap ke arah jendela, berharap hanya bayangan pohon yang bergerak. Namun malam itu berbeda. Ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan, sesuatu yang menunggu dengan kesabaran mengerikan, mengintai setiap gerakan, seolah mengetahui setiap rencana yang ia buat untuk mengamankan diri di luar.
5 pria yang selama ini diamati oleh warga desa berkumpul di balik rimbunan hutan. Mereka bergerak dengan ketenangan yang menakutkan, seperti predator yang telah mengunci mangsa. Tatapan mereka tajam. Tidak ada keraguan dalam gerakan mereka, seolah setiap langkah telah direncanakan dengan rinci. Angin malam membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering, menyatu dengan ketegangan yang terasa di udara. Mereka tidak berbicara, hanya tersenyum tipis, menikmati momen ketika rencana mereka hampir terrealisasi. Burati berusaha tetap tenang. Ia mengunci pintu rumah dengan gembok tambahan, menata kursi dan meja untuk menghalangi akses masuk, dan menyalakan lampu kecil di setiap sudut. Hatinya berdetak kencang, namun ia tidak mau menunjukkan rasa takut. Ia duduk di ruang tengah, mencoba menenangkan diri dengan secangkir teh hangat, berharap bahwa ketegangan ini hanyalah perasaan berlebihan. Namun saat mata menatap jendela, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Bayangan samar seseorang berdiri di luar, bergerak perlahan di tepi halaman, menunggu dengan kesabaran yang menakutkan. Langkah-langkah di luar terdengar lebih jelas kini, beradu dengan detak jantung Burati yang semakin cepat. Ia menatap ke arah pintu, menyiapkan dirinya untuk kemungkinan terburuk. Sementara itu, suara angin seolah membawa bisikan samar, memutar kata-kata yang tak jelas, tapi membuat bulu kuduknya berdiri. Rumah yang biasanya menjadi tempat aman kini terasa seperti perangkap. Dikelilingi oleh kegelapan yang bergerak dengan niat jahat. Ketika salah satu pria menggerakkan tangan, bayangan di jendela tampak seperti memanjang, seolah merayap ke dalam rumah. Burati merasakan ketegangan yang menembus seluruh tubuhnya. Ia mencoba berlari ke dapur, membuka jendela untuk melarikan diri. Namun langkahnya terhenti saat menyadari pintu belakang terkunci rapat. Jantungnya berdegup lebih cepat, dan setiap detik terasa seperti menit yang panjang. Cahaya lampu yang ia nyalakan membuat bayangan pria-pria itu semakin menyeramkan, menembus tirai, menari di dinding, seolah mengundangnya ke dalam kegelapan. Momen itu terasa abadi. Burati menahan napas. Mencoba berpikir cepat, ia mengingat peringatan tetua desa dan bisikan penduduk. Ada yang menunggumu, tapi mereka tidak terlihat jelas. Kini ia menyadari kebenaran dari kata-kata itu. Orang-orang yang tampak biasa di siang hari berubah menjadi bayangan mematikan di malam hari. Mereka bukan sekadar orang asing. Mereka adalah ancaman yang nyata, mengintai, dan menunggu kesempatan sempurna untuk menyerang. Suara-suara yang samar di rumah kini berubah menjadi nyata. Tirai bergerak tanpa angin, kursi kayu bergeser sendiri, dan lantai berderit seolah ada langkah tambahan yang tidak ia lihat. Burati menjerit, tetapi suaranya tersedak di tenggorokan. Kegelapan tampak menelan cahaya lampu, membentuk bayangan yang bergerak cepat dari satu sudut ke sudut lain. Bayangan 5 pria itu menembus ruang tamu, mengelilingi Burati, sementara jantungnya berdetak tak terkendali saat ia mencoba berlari. Salah satu dari mereka menutup jalan, dan Burati jatuh tersandung. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar, dan kepanikan memenuhi seluruh indera. Setiap detik terasa seperti menunggu hukuman yang tak bisa dihindari. Ia menatap wajah-wajah yang samar di cahaya remang, yang meskipun tidak jelas, membawa niat yang mematikan. Semua usaha untuk melarikan diri seakan sia-sia, karena bayangan itu selalu ada di mana-mana, membentuk jebakan yang tak terlihat. Waktu terasa berhenti, Burati merasa dunia mengerut di sekelilingnya, seolah rumah yang selama ini menjadi tempat aman kini hanyalah kotak yang menahan ketakutannya. Bayangan-bayangan itu bergerak perlahan, diam, dan menunggu gerakan sekecil apapun darinya. Untuk mengambil kesempatan, setiap detak jantung terdengar di telinganya sendiri, menambah ketegangan yang menekan seluruh tubuh. Ketika fajar mulai merangkak di ufuk timur, desa Sukaindah tetap diam. Rumah Burati hening, lampu-lampu padam, dan jalanan kosong dari suara langkah. Di hutan di belakang rumah, 5 pria itu menghilang dengan cepat setelah memastikan rencana mereka berhasil. Burati, yang sebelumnya menahan segala upaya untuk melawan, kini tidak lagi bernapas. Tubuhnya terbaring diam, dan dunia yang selama ini ia kenal berakhir dalam kesunyian tragis yang hanya disaksikan oleh bayangan malam. Keesokan harinya, desa Sukaindah diguncang oleh kabar yang membuat seluruh warga terpaku. Burati ditemukan hilang, rumahnya rapi, seperti ia meninggalkan tempat itu dengan tenang. Namun ada kesan aneh yang membuat beberapa tetua desa
Merasa bahwa ada sesuatu yang salah, beberapa warga mencoba mencari di sekitar rumah, namun hutan di belakang rumah terasa seperti menelan jejak, menyembunyikan rahasia yang baru saja terjadi. Para tetua desa yang selama ini memberikan peringatan, merasa ada sesuatu yang gelap telah melintas. Pak Darman, kepala desa, menatap hutan dengan mata penuh kekhawatiran. Ia merasakan hawa dingin yang tidak wajar, aroma tanah basah yang tajam, dan kesunyian yang menekan. Semua tanda-tanda itu menyiratkan bahwa kejadian yang terjadi di malam itu bukan sekadar hilangnya seorang guru muda, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tak lama kemudian, kabar menyebar bahwa jasad Bu Ratih ditemukan terkubur secara diam-diam di hutan pinggir desa. Tidak ada yang tahu siapa yang melakukan itu. Namun tanda-tanda kekerasan dan niat jahat sangat jelas tertinggal di lokasi tersebut. Desa yang selama ini damai kini berguncang oleh tragedi yang tidak terduga. Dan rasa takut mulai merayap ke hati setiap orang yang mendengar cerita itu. Malam tragedi itu menandai awal dari gelombang kengerian yang belum selesai. Bayangan, ancaman, dan niat jahat yang sebelumnya samar kini menjadi nyata. Meski tidak semua orang menyadarinya, Desa Sukaendah telah berubah dan arwah Bu Ratih yang tak sempat mendapatkan ketenangan mulai bergerak dari kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk menuntut balas. Dan di hutan yang sunyi itu, tanah yang baru saja menggali rahasia terakhir kehidupan Bu Ratih, kini menyimpan dendam yang perlahan menumpuk, membentuk janji akan balas dendam yang tak bisa dihindari. Desa Sukaendah yang sebelumnya damai, kini memasuki babak baru yang gelap, misterius dan penuh kengerian. Desa Sukaendah yang sebelumnya damai kini diliputi hampa yang aneh. Kepergian Bu Ratih meninggalkan lubang yang tak terlihat, namun sangat terasa. Sekolah yang biasanya ramai dengan tawa anak-anak kini sunyi, dengan kursi kosong dan papan tulis yang masih menampilkan sisa-sisa pelajaran hari sebelumnya. Murid-murid menatap ruang kelas dengan mata sendu, seolah menunggu kedatangan guru yang sudah tak pernah kembali. Suasana hangat yang selama ini mengiringi hari-hari mereka digantikan oleh rasa kehilangan yang menekan dada. Hari pertama setelah tragedi itu terasa seperti mimpi buruk yang menjadi nyata bagi semua orang di sekolah. Kepala sekolah, Pak Iwan, berdiri di depan kelas dengan raut wajah tegang, mencoba menenangkan anak-anak. Kita harus tetap belajar, meskipun Bu Ratih tidak ada di sini, katanya pelan. Namun kata-katanya terasa hampa. Murid-murid duduk terpaku, tangan mereka di atas meja, menatap kosong ke papan tulis. Hanya suara kertas yang berdesir ketika beberapa murid mencoba membuka buku pelajaran. Rasa kehilangan itu terasa begitu berat, menekan seluruh ruangan seolah kabut tebal yang sulit diusir. Selain murid, para guru juga merasakan kehampaan yang sama. Ruang guru yang biasanya penuh canda dan tawa kini sunyi, dipenuhi oleh bisik-bisik yang teredam. Setiap suara langkah di lorong terdengar berlebihan, setiap daun pintu yang terbuka membuat jantung berdegup lebih cepat. Beberapa guru bahkan mengaku merasakan hawa dingin yang aneh saat berada di ruang Bu Ratih. Meskipun pintu tertutup rapat dan lampu menyala, semua menatap kursi kosong Bu Ratih dengan rasa sedih dan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Namun ketegangan yang paling aneh mulai muncul ketika fenomena supernatural perlahan memperlihatkan diri. Pada sore hari, saat murid-murid pulang, beberapa guru menatap ruang kelas dengan raut penasaran. Buku-buku di meja belajar terlihat berpindah posisi sendiri. Pena yang tersusun rapi berserakan di lantai, dan papan tulis yang sebelumnya bersih tiba-tiba menampilkan coretan samar seperti tulisan tangan yang tidak mereka kenali. Aroma melati yang khas dan menyegarkan terasa muncul dari sudut kelas, padahal tidak ada satu pun bunga di sana. Bau harum itu begitu kuat hingga membuat bulu kuduk meremang, dan beberapa guru merasa seolah ada kehadiran yang hangat namun menegangkan mengawasi mereka. Murid-murid mulai membicarakan hal-hal aneh itu di rumah Dika, yang sebelumnya dikenal nakal, bercerita pada ibunya tentang suara langkah yang terdengar di lorong ketika tidak ada guru lain di sekolah. "Ibu, aku yakin Bu Ratih masih ada di sekolah. Aku bisa dengar suaranya saat menulis di papan tulis," katanya dengan mata berbinar namun takut. Ibunya hanya menghela napas, memegang bahunya, mencoba menenangkan. Namun hatinya sendiri terasa tidak tenang mendengar cerita anaknya. Fenomena itu menyebar perlahan, membuat ketegangan di desa semakin terasa,
Meskipun belum ada yang bisa menjelaskan kebenarannya, di malam hari, di rumah Bu Ratih yang kosong, lampu-lampu yang mati tampak seperti menunggu kehadiran sesuatu. Jendela yang tertutup rapat menampilkan bayangan-bayangan samar yang bergerak di balik tirai. Beberapa penduduk desa yang melewati rumah itu pada malam hari merasa hawa dingin menembus tubuh, aroma melati yang tak wajar menyertai setiap langkah mereka. Mereka menunduk, merasa diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat dan cepat-cepat berjalan menjauh. Rumah Bu Ratih menjadi titik fokus misteri yang perlahan membangun rasa takut di seluruh desa. Fenomena aneh itu tidak terbatas pada rumahnya. Di sekolah, beberapa murid mengaku mendengar suara sapaan lembut, seperti sapaan Bu Ratih, yang biasa mereka dengar, "Selamat pagi, Nak," terdengar samar di lorong kosong, atau suara pensil jatuh dari meja yang kosong. Beberapa guru yang berada di ruang guru mendengar bisikan pelan, kadang menyebut nama mereka. Dan aroma melati muncul begitu saja. Semua ini membuat warga desa sadar bahwa kepergian Bu Ratih bukanlah akhir. Ada sesuatu yang tidak tenang, yang masih mengintai, yang ingin disampaikan melalui tanda-tanda misterius ini. Pak Iwan, kepala sekolah, mulai menyadari bahwa kehadiran Bu Ratih belum benar-benar hilang. Ia duduk di ruang guru, menatap kursi kosong Bu Ratih, dan merasa ada energi yang berbeda. Hangat namun menegangkan, ia mencatat semua kejadian aneh yang ia lihat. Buku yang berpindah sendiri, aroma melati yang muncul tiba-tiba, suara langkah di lorong kosong. Ia merasa arwah Bu Ratih belum menemukan ketenangan, dan sekolah ini menjadi tempat ia meninggalkan sebagian dari dirinya. Di sisi lain, desa juga mulai merasakan efek dari kepergian Bu Ratih. Orang-orang yang biasanya ramah kini lebih berhati-hati ketika berbicara atau berjalan malam. Suara-suara misterius mulai terdengar di hutan, seolah ada mata yang menatap dari balik pepohonan. Bayangan samar tampak bergerak mengikuti mereka yang lewat. Aroma melati yang menenangkan di siang hari kini muncul di malam hari, menciptakan perasaan aneh antara ketenangan dan ketegangan. Desa yang dulu damai perlahan berubah menjadi tempat yang terasa penuh pengawasan, seolah alam itu sendiri merasakan kepergian Bu Ratih dan mulai menandai hadirnya energi yang belum tenang. Murid-murid mulai meninggalkan catatan di meja, berbicara pada kursi kosong, atau menatap lorong kelas dengan raut wajah penasaran. Beberapa dari mereka bahkan menulis di buku harian, "Aku yakin Bu Ratih masih di sini. Aku bisa merasakan kehadirannya." Guru-guru yang mengamati mulai memahami bahwa fenomena ini bukan kebetulan. Ada arwah yang hadir, meninggalkan pesan-pesan melalui gerakan benda, aroma dan suara-suara yang sama. Ini bukan sekadar kesedihan atau imajinasi. Ini adalah tanda pertama dari kehadiran Bu Ratih yang tidak tenang, energi yang akan membentuk gelombang dendam, dan misteri di desa Sukaendah. Desa Sukaendah kini berubah diam-diam. Kehidupan sehari-hari tetap berjalan, namun hawa ketegangan selalu ada di udara. Setiap langkah di sekolah, setiap suara di rumah, dan setiap aroma yang muncul tiba-tiba menjadi pengingat bahwa arwah Bu Ratih belum beristirahat. Fenomena ini perlahan memperlihatkan bahwa tragedi malam itu bukan sekadar kehilangan seorang guru muda yang dicintai, tetapi juga awal dari serangkaian kejadian supernatural yang akan menguji keberanian, kesabaran dan ketakutan warga desa. Dan di lorong-lorong sepi sekolah, di ruang kelas kosong yang masih berbau melati, Bu Ratih terlihat hadir dalam bentuk energi yang samar. Mata cokelatnya seolah menatap setiap sudut, menunggu, dan meninggalkan pesan bahwa keadilan, meski lambat, akan datang. Desa Sukaendah yang damai kini menyimpan misteri baru, tanda-tanda pertama dari dendam arwah yang belum tenang, yang perlahan mulai menorehkan jejaknya pada setiap orang yang pernah mengenal Bu Ratih. Seiring waktu, fenomena aneh itu menjadi semakin nyata dan intens. Arwah Bu Ratih mulai muncul dalam bentuk bayangan samar yang bergerak di sudut mata warga desa. Di malam hari, aroma melati yang sebelumnya muncul sesekali kini hadir secara terus-menerus, mengisi udara dengan kesegaran yang mengerikan sekaligus menenangkan. Beberapa warga mengaku mendengar suara langkah kaki ringan di lorong-lorong rumah mereka, seperti jejak kaki seorang wanita muda yang mereka kenal baik. Namun ketika mereka menoleh, tidak ada seorang pun di sana. Bagi murid-murid yang kehilangan Bu Ratih, kehadirannya mulai terasa lebih jelas. Saat duduk di bangku sekolah, mereka mendengar sapaan lembut yang biasa terdengar dari guru mereka.
Sudah mengerjakan PR-nya, nak? Atau hati-hati di jalan pulang? Ya, suara itu terdengar nyata, hangat, namun disertai hawa dingin yang membuat bulu kuduk meremang. Beberapa anak bahkan menuliskan nama Bu Ratih di buku harian mereka. Dan tanpa mereka sadari, pena di tangan mereka bergerak sedikit lebih cepat, seolah tangan lain membantu menulis. Fenomena ini membingungkan, menakutkan, tapi juga terasa seperti peringatan bahwa arwah Bu Ratih kini aktif. Di sisi lain, 5 pria yang selama ini menjadi pelaku tragedi mulai merasakan efek balas dendam itu. Tony yang biasanya percaya diri dan santai mulai terganggu oleh mimpi-mimpi yang mengerikan. Ia bermimpi berada di rumah kosong, di mana bayangan seorang wanita muda berdiri di sudut, menatapnya dengan mata yang menyala. Suara tertawa dan bisikan samar terdengar di setiap sudut, menyusup ke dalam pikiran, membuat Tony terbangun berkeringat dingin. Tiap malam, mimpi itu selalu kembali, semakin intens, menekan ketakutannya hingga membuatnya sulit tidur. Jaka pria yang berotot dan sombong merasakan hal yang lebih nyata. Ia sering melihat bayangan samar di rumahnya sendiri, di belakang tirai jendela kamar, atau di refleksi cermin yang tampak biasa. Setiap kali menatap, bayangan itu menghilang, namun rasa hadirnya tetap menempel, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Jaka mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasi akibat rasa bersalah. Namun setiap kali malam datang, ia tahu ada sesuatu yang menunggu Rio, yang tenang dan serius. Mulai menerima bisikan yang samar namun jelas, memerintahkannya untuk mengingat kembali malam tragis itu. Saat duduk sendirian di rumah, suara lembut namun dingin itu terdengar jelas. "Ingat kami." Rio merasakan darahnya membeku, jantungnya berdebar, dan seluruh tubuhnya gemetar. Bayangan samar bergerak di ujung matanya. Kadang menampakkan sosok wanita yang tampak seolah ingin menuntut sesuatu. Jas mencoba mencari logika, mencoba menenangkan diri. Namun setiap langkah terasa diikuti, setiap napas terasa diawasi. Andre, yang biasanya suka bercanda, mulai terguncang secara psikologis. Ia mendengar suara-suara di malam hari, langkah yang mengelilingi rumah, dan tertawa samar yang mengingatkannya pada malam tragedi. Aroma melati muncul tiba-tiba di setiap ruangan, menempel di pakaian, menempel di tangan, membuatnya merasa bahwa arwah itu sudah menempel pada dirinya. Setiap kali ia menutup mata, wajah Bu Ratih muncul, menatap tajam dengan mata yang seolah menembus hati dan pikirannya. Bayu yang pendiam dan pengamat merasakan kehadiran itu dengan cara paling intens. Ia sering bangun di tengah malam karena suara bisikan yang jelas menggunjing namanya. Kadang terdengar di telinga kiri, kadang di telinga kanan. Cahaya bulan yang menembus jendela terasa lebih terang di malam tertentu, dan bayangan samar di ruangannya bergerak perlahan, seperti ingin menekannya. Bayu mulai menyadari bahwa arwah itu bukan sekadar menakut-nakuti, tetapi menanamkan rasa takut yang nyata, membuat 5 pria itu merasakan konsekuensi dari perbuatan mereka satu demi satu. Di desa, fenomena aneh semakin meluas. Warga mulai melihat bayangan samar berjalan sendiri di jalan setapak. Suara langkah di lorong kosong terdengar jelas, dan aroma melati yang muncul tiba-tiba membuat mereka menatap sekitar dengan ragu. Beberapa anak bahkan mengaku melihat sosok seorang wanita muda di tepi hutan, menatap mereka dengan mata sedih, namun menakutkan. Ketegangan itu menebal, menandai bahwa arwah Bu Ratih kini bangkit, tidak hanya sebagai energi yang samar, tetapi sebagai entitas yang aktif, mempengaruhi dunia fisik di sekitarnya. Kepala desa Pak Darman mulai khawatir. Ia mendengar laporan dari beberapa warga tentang bayangan di rumah mereka, suara-suara yang tidak bisa dijelaskan, dan aroma melati yang muncul di malam hari. Ia merasakan ada energi yang berbeda, gelap, tapi juga penuh tujuan. Ia mulai menyadari bahwa tragedi Bu Ratih bukan sekadar kehilangan seorang guru muda, melainkan awal dari kekuatan supernatural yang sedang tumbuh. Arwahnya belum tenang, gumamnya pada dirinya sendiri, dan ia akan menuntut balas. Murid-murid di sekolah kini merasa lebih aman meski takut, karena kehadiran arwah itu terasa seperti perlindungan sekaligus peringatan. Mereka menulis catatan, berbicara pada kursi kosong, atau sekadar menatap lorong kelas dengan mata waspada. Namun bagi 5 pria pelaku, kehadiran itu bukanlah perlindungan, melainkan kutukan yang menghantui setiap gerakan, setiap napas,
Dan setiap malam yang mereka jalani, setiap fenomena yang terjadi, bisikan di telinga, bayangan samar, aroma melati, suara langkah, menguatkan satu pesan yang jelas. Arwah Bu Ratih bangkit. Ia tidak lagi hanya menjadi energi yang samar, tetapi entitas yang mulai menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Desa Sukaendah, yang dahulu damai, kini menjadi panggung awal dari dendam yang akan terus berkembang. Rasa takut yang merasuki 5 pria itu hanyalah permulaan, preludi dari kengerian yang akan mereka alami secara bertahap. Dan di setiap sudut desa, di rumah-rumah, di jalan setapak yang sepi, di sekolah yang hening, kehadiran arwah Bu Ratih mulai menebar pengaruhnya. Mata yang menatap dari bayangan, langkah yang terdengar namun tidak terlihat, bisikan yang menghantui malam, semuanya menegaskan satu hal. Dendam arwah telah bangkit dan tidak akan berhenti sampai keadilan tercapai. Desa Sukaendah kini menjadi saksi. Sementara arwah Bu Ratih bergerak pelan, pasti, dan menakutkan, meninggalkan jejak pertama dari balas dendam yang tak terelakkan. Malam itu, ketegangan terasa begitu pekat di udara. Tony yang telah lama diganggu mimpi buruk, kini merasakan kehadiran arwah itu lebih nyata daripada sebelumnya. Saat ia tidur sendirian di rumahnya, bayangan samar muncul di sudut kamar. Sosok itu bergerak perlahan, menatapnya dengan mata cokelat yang menusuk hingga ke dalam tulang. Tony ingin berteriak, tapi suara serak tersangkut di tenggorokan. Selimut terasa berat, seolah ada tangan yang menahannya, dan aroma melati memenuhi kamar. Menggetarkan setiap sarafnya, ia berusaha bangun, namun tubuhnya kaku, tak mampu bergerak. Saat bayangan itu mendekat, Tony hanya bisa menutup mata dan menunggu ketakutan mencekam yang seakan menelan seluruh dunia. Sementara itu, Jaka menghadapi fenomena yang lebih brutal secara psikologis. Ia melihat bayangan Bu Ratih muncul di setiap cermin rumahnya. Bayangan itu bergerak sendiri, menatap Jaka dengan ekspresi marah namun sedih, seperti menuntut jawaban atas kejahatan yang dilakukannya. Setiap kali Jaka menoleh, bayangan itu berpindah ke cermin lain, menempatkan dirinya di sudut ruangan yang berbeda. Kaya-pespit meneletai lampus, menutup tirai, namun bayangan itu tetap ada, mengikuti gerakannya. Tangan Jaka gemetar, keringat membasahi wajahnya, dan dia merasakan ada energi dingin yang menembus kulit, menempel hingga ke tulang Rio, yang selalu tenang, kini tak lagi mampu menahan ketakutan. Saat ia duduk di ruang tamu sendirian, suara-suara pelan terdengar di telinga. Bisikan yang memanggil namanya berkali-kali. Suara itu begitu nyata sehingga ia hampir percaya ada orang di dalam rumah. Ketika ia berdiri untuk memeriksa, lampu di ruang tengah berkedip, lalu padam, meninggalkannya dalam gelap. Di sudut gelap, bayangan samar muncul, menyerupai sosok Bu Ratih yang menatapnya dengan tatapan marah. Rio merasakan hawa dingin merayap naik ke tenggorokan, setiap napasnya tersengal, dan keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia menyadari bahwa arwah itu tidak lagi hanya menghantui mimpinya, tetapi menghantui setiap detik kehidupan nyata. Andri menghadapi kejadian yang lebih intens. Aroma melati yang muncul tiba-tiba membuatnya merasa penglihatan mulai kabur. Ia mendengar langkah ringan di belakang rumah, di dapur, di lorong, namun setiap kali menoleh, tidak ada siapapun. Cahaya bulan yang menembus jendela tampak menyoroti bayangan samar yang menari di dinding. Suara tawa lembut namun menakutkan terdengar mengelilinginya, membuatnya terpojok dalam ketakutan. Andri merasakan jantungnya hampir berhenti setiap kali bayangan itu muncul dan menghilang, meninggalkan hawa dingin yang menempel di kulitnya. Bayu yang pendiam menjadi saksi paling jelas dari kebangkitan dendam arwah. Saat malam tiba, ia melihat bayangan Bu Ratih muncul di jendela rumahnya, menatap dengan mata marah dan penuh dendam. Cahaya bulan membingkai sosok itu, membuatnya tampak nyata, lebih hidup daripada sebelumnya. Bayu mencoba menutup mata, menutup jendela, namun bayangan itu tetap ada, bergerak di luar rumah, di setiap sudut yang bisa dilihatnya. Ia merasakan energi yang menekan setiap napas, seolah arwah itu mencoba mengambil kembali yang telah hilang, menuntut keadilan atas tragedi yang terjadi. Setiap malam, 5 pria itu merasakan gangguan yang berbeda, namun saling terhubung. Tony diguncang mimpi-mimpi yang semakin intens. Jaka dihantui bayangan di cermin. Rio merasakan bisikan yang menggetarkan. Andri dihantui langkah misterius di seluruh rumah.
Bayu menyaksikan penampakan yang nyata di jendela. Desa Sukaindah yang sebelumnya hanya diselimuti misteri kini dipenuhi ketakutan nyata. Menandai bahwa arwah Bu Ratih mulai menegakkan hukum yang ia sendiri tak sempat selesaikan saat hidup. Penduduk desa mulai menyadari bahwa fenomena ini bukan sekadar imajinasi 5 pria itu. Suara langkah di malam hari terdengar di jalan setapak yang sepi. Aroma melati muncul di rumah warga, dan bayangan samar tampak di tepi hutan menatap siapapun yang lewat. Beberapa orang yang sensitif terhadap energi supernatural merasa ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan, menimbulkan rasa takut yang menekan dada mereka. Desa yang tenang kini menjadi sarang ketegangan, di mana setiap sudut bisa menyimpan mata yang menatap dari kegelapan. Di sisi lain, 5 pria pelaku mulai berusaha mencari cara untuk mengusir ketakutan itu. Mereka menyalakan lampu terang di rumah, menutup tirai, bahkan pergi bersama-sama untuk menghilangkan rasa takut. Namun setiap kali malam tiba, ketegangan itu kembali. Bahkan lebih intens, arwah Bu Ratih tidak bisa dihindari. Bayangan itu mengikuti, bisikan itu kembali, aroma melati terus muncul. Setiap tindakan untuk mengabaikan atau melawan hanya membuat ketakutan mereka semakin meningkat. Suatu malam Desa Sukaindah menyaksikan fenomena yang lebih mengerikan. Bayangan Bu Ratih muncul di tengah jalan setapak. Terlihat dari kejauhan oleh beberapa warga yang penasaran. Sosok itu menatap tajam ke arah rumah 5 pria itu, lalu menghilang secepat bayangan malam. Suasana desa langsung berubah tegang. Hati penduduk terasa berat, dan rasa takut meluas seperti angin malam yang menyusup ke setiap rumah. Mereka mulai menyadari bahwa tragedi Bu Ratih bukan hanya cerita kelam di masa lalu, tetapi energi yang hidup dan menuntut balas secara nyata. Ketegangan meningkat dari hari ke hari. Tony, Jaka, Rio, Andri, dan Bayu merasakan perubahan dalam setiap langkah mereka. Ketika mereka berjalan di jalan desa, bayangan samar muncul di tepi hutan, mengikuti mereka. Ketika mereka tidur, mimpi buruk menyerang, bisikan terdengar di telinga, dan aroma melati memenuhi kamar. Desa Sukaindah kini menjadi panggung awal dari dendam yang perlahan menjerat satu persatu pelaku. Tidak ada jalan untuk melarikan diri dari kehadiran yang marah namun misterius itu. Dan di setiap langkah malam, di setiap bisikan angin, dan di setiap bayangan yang menembus jendela, arwah Bu Ratih menunjukkan satu pesan yang jelas. Dendamnya telah bangkit dan tidak akan berhenti hingga keadilan ditegakkan. Desa Sukaindah yang tenang kini berubah menjadi labirin kengerian. Dan 5 pria pelaku mulai merasakan bahwa mereka bukan lagi penguasa malam, tetapi mangsa dari kemarahan yang belum pernah mereka bayangkan. Dan di setiap langkah malam, di setiap bisikan angin, dan di setiap bayangan yang menembus jendela, arwah Bu Ratih menunjukkan satu pesan yang jelas. Dendamnya telah bangkit dan tidak akan berhenti hingga keadilan ditegakkan. Desa Sukaindah yang tenang kini berubah menjadi labirin kengerian, dan 5 pria pelaku mulai merasakan bahwa mereka bukan lagi penguasa malam, tetapi mangsa dari kemarahan yang belum pernah mereka bayangkan. Namun malam itu, ketegangan yang mencekam segera berubah menjadi pengungkapan yang jauh lebih membekas. Kejadian aneh semakin intens. Bayangan Bu Ratih muncul lebih jelas dari sebelumnya. Kini bukan lagi sekadar siluet samar di lorong atau cermin. Sosoknya menampakkan wajah yang marah, mata coklatnya menyala dengan energi yang tidak bisa dibendung. Tony yang sudah lama diteror mimpi buruk merasakan dorongan kuat untuk menelusuri asal mula kengerian ini. Ia tidak tahu bahwa jawaban yang ia cari akan menghancurkan dirinya lebih dari bayangan atau suara yang menghantui malam. Di sisi lain, desa mulai bersorak dengan rasa takut yang merata. Orang-orang melihat fenomena yang semakin nyata. Suara-suara langkah yang mengikuti mereka di jalan sunyi, pintu rumah yang bergerak sendiri, aroma melati yang tiba-tiba mengisi ruangan, bahkan buku-buku di sekolah yang menulis sendiri kata-kata misterius di malam hari. Semua tanda ini memaksa 5 pria untuk menyadari bahwa arwah Bu Ratih bukan sekadar ingin menakuti mereka, tetapi menuntut jawaban atas rahasia yang selama ini tersembunyi. Rahasia itu perlahan muncul ketika Jaka, yang selalu membanggakan dirinya, dipaksa menghadapi mimpi yang lebih intens. Dalam mimpinya, ia melihat kembali malam tragedi. Sosok Bu Ratih berdiri di tengah hutan, menatapnya dengan mata penuh amarah.
Namun ada kesedihan yang tak tertahankan di wajahnya. Ia mendengar bisikan samar. "Kenapa kau mengkhianatiku?" "Tuh," Jaka terguncang. Dalam kilasan ingatan yang kabur, ia teringat bahwa ia pernah berada di dekat Bu Rati. Bukan sekadar sebagai salah satu pelaku, tapi sebagai sosok yang pernah dipercaya olehnya. Hubungan itu, yang selama ini tersembunyi, kini terbuka di hadapannya dalam bentuk mimpi yang begitu nyata. Sehingga tubuhnya gemetar tak terkendali. Rio, yang sebelumnya tenang dan skeptis, mulai menyadari adanya kebenaran tersembunyi. Saat ia sendirian di rumah, aroma melati menyeruak lebih kuat dari sebelumnya. Dan bayangan Bu Ratih muncul di jendela, menatap lurus ke arah kamar tidurnya. Sekilas, Rio melihat kilasan ingatan masa lalu. Malam ketika ia menutup mata dan meninggalkan Bu Ratih sendiri, membiarkan kejadian tragis itu terjadi, ia merasakan penyesalan yang tajam, menyadari bahwa di balik tragedi itu ada keterlibatan emosional dan hubungan yang lebih rumit dari sekadar kebencian. Arwah Bu Ratih menuntut bukan hanya balas dendam, tetapi kejujuran dan pengakuan Andri, yang selama ini merasa dirinya kurang terpengaruh. Kini diguncang oleh fenomena yang lebih intens. Ia melihat bayangan Bu Ratih tidak hanya menatapnya, tetapi bergerak di sekeliling rumahnya, menempel pada dinding, lantai, bahkan langit-langit kamar, dan suara lembut namun menakutkan terdengar di telinganya. Kau tahu kebenarannya, tapi tetap diam. Hawa dingin menembus seluruh tubuhnya, dan ia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang nyata. Tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap wajah arwah yang marah namun sedih itu. Bayu yang pendiam menjadi saksi paling jelas dari puncak kengerian malam itu. Saat ia menatap bayangan Bu Ratih di jendela rumahnya, aroma melati begitu kuat sehingga ia hampir tersedak. Bayangan itu menampakkan wajahnya, mata menyala dengan kemarahan dan kesedihan sekaligus. Dalam kilasan ingatan yang muncul tiba-tiba, Bayu melihat bahwa salah satu dari 5 pria sebenarnya dekat dengan Bu Ratih. Ia pernah dipercaya olehnya, pernah menjadi teman yang dekat. Namun pengkhianatan itu membawa tragedi. Energi arwah yang muncul begitu jelas, seakan menuntut pengakuan atas kebenaran yang selama ini disembunyikan. Di desa, ketegangan semakin meningkat. Orang-orang mulai menyadari bahwa fenomena ini tidak hanya menakut-nakuti 5 pria, tetapi juga mengungkap rahasia kelam yang tersembunyi. Bayangan muncul di lorong, suara langkah di jalan setapak terdengar jelas di malam hari. Aroma melati memenuhi rumah-rumah yang kosong. Bahkan tetua desa yang biasanya bijak merasa terdesak oleh kehadiran energi ini. Mereka mulai berbicara satu sama lain, menyadari bahwa tragedi Bu Ratih bukan sekadar kematian tragis, melainkan hasil dari pengkhianatan dan hubungan tersembunyi yang melibatkan salah satu pelaku. Fenomena supranatural mulai semakin agresif. Buku-buku di sekolah menulis sendiri kata-kata misterius yang menyingkap kebenaran. Suara langkah terdengar di lorong kosong. Bayangan menempel di jendela, dan aroma melati menyelimuti setiap ruangan. Arwah Bu Ratih semakin jelas. Bukan hanya sebagai bayangan samar, tetapi entitas yang menuntut balas dan kebenaran. Tatapannya menembus jiwa, membuat 5 pria merasakan ketakutan yang mendalam. Menyadari bahwa mereka tidak bisa bersembunyi dari dendam yang sudah terbangun, rahasia itu akhirnya membuat 5 pria saling menatap dengan curiga. Tony mulai menyadari bahwa ada kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan dari satu sama lain. Jaka yang dekat dengan Bu Ratih tidak bisa lagi mengelak. Rio merasakan penyesalan yang menekan. Andri mulai ketakutan akan konsekuensi. Dan Bayu menjadi saksi bisu dari kemarahan arwah. Desa yang sebelumnya hanya menyaksikan kengerian supernatural, kini melihat bahwa tragedi itu memiliki lapisan psikologis yang lebih dalam. Pengkhianatan, kepercayaan yang hancur, dan rahasia yang terungkap dengan cara paling menakutkan. Dan di tengah malam yang sunyi, di lorong-lorong rumah kosong, di jendela sekolah yang terpenuhi bayangan, serta di jalan setapak yang sepi, arwah Bu Ratih menampakkan wajah marahnya. Semakin jelas dan agresif, mata coklatnya menyala dalam kegelapan, menuntut jawaban, menuntut pengakuan, menuntut keadilan. Desa Sukaindah kini berada di ambang kengerian yang lebih besar, sementara rahasia yang terungkap menjadi titik balik dari dendam yang tak terbendung. Menegaskan bahwa balas dendam arwah bukan sekadar ketakutan, tetapi manifestasi dari keadilan yang terlambat. Dan di tengah malam yang sunyi,
di lorong-lorong rumah kosong, di jendela sekolah yang terpenuhi bayangan, serta di jalan setapak yang sepi, arwah Bu Ratih menampakkan wajah marahnya. Semakin jelas dan agresif, mata coklatnya menyala dalam kegelapan, menuntut jawaban, menuntut pengakuan, menuntut keadilan. Desa Sukaindah kini berada di ambang kengerian yang lebih besar, sementara rahasia yang terungkap menjadi titik balik dari dendam yang tak terbendung. Menegaskan bahwa balas dendam arwah bukan sekadar ketakutan, tetapi manifestasi dari keadilan yang terlambat. Namun malam itu menjadi titik akhir dari seluruh penderitaan dan ketegangan yang telah menghantui desa selama berminggu-minggu. Semua 5 pria pelaku merasakan puncak dari balas dendam yang telah lama menunggu. Tony pertama kali merasakan tubuhnya terseret oleh energi yang tidak terlihat. Bayangan Bu Ratih muncul di setiap cermin rumahnya. Menatap lurus dengan mata penuh kemarahan dan kesedihan sekaligus, suara langkah mengikuti setiap gerakannya. Bahkan saat ia berlari keluar rumah, bayangan itu tetap menempel mengelilingi dan menekan setiap napas yang ia ambil. Panik dan ketakutan memuncak, hingga ia hampir kehilangan kesadaran. Setiap doa dan permohonan tidak bisa menghentikan kehadiran arwah yang kini bersinar penuh dendam. Jaka, yang dekat dengan Bu Ratih dan menyadari pengkhianatannya sendiri, tidak bisa lagi mengelak dari konsekuensi. Saat malam semakin larut, bayangan itu menutupi seluruh ruangan rumahnya. Ia mendengar bisikan yang keras dan jelas. "Aku mempercayaimu, dan kau menghancurkan kepercayaanku." Setiap kata terasa menembus hatinya, membuat tubuhnya gemetar. Keringat dingin membasahi wajahnya. Buku-buku di rak jatuh dengan sendirinya. Pintu tertutup keras, dan aroma melati yang menyengat memenuhi setiap sudut rumah. Rasa bersalahnya semakin memuncak, dan dalam kegelapan malam, ia merasakan ketakutan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Rio yang selalu mencoba menjaga jarak dari kengerian, kini tersudut. Bayangan Bu Ratih muncul di tengah rumahnya. Tatapannya menusuk hingga ke dalam jiwanya. Suara langkah kaki di lantai atas terdengar jelas. Meskipun ia tahu rumah itu kosong, kilatan cahaya samar menyoroti wajah marah arwah itu, dan Rio merasakan hawa dingin menembus setiap pori tubuhnya. Ia jatuh terduduk, tak berdaya, menyadari bahwa tidak ada jalan untuk melarikan diri dari dendam yang kini sudah mengambil bentuk nyata. Andri, yang selama ini merasa bisa menghindar dari teror arwah, kini diguncang oleh fenomena paling intens. Bayangan muncul di semua jendela rumahnya, menatap lurus ke arah kamar tidurnya. Langkah-langkah misterius terdengar di sekelilingnya, kadang di ruang tamu, kadang di dapur, selalu mengikuti setiap gerakannya. Aroma melati yang muncul begitu menyengat, seakan menekan setiap napas, membuat dada terasa sesak. Setiap kali ia menutup mata, wajah Bu Ratih muncul, menatap dengan tatapan yang penuh dendam, sekaligus menuntut jawaban. Bayu yang diam dan selalu mengamati dari kejauhan, merasakan puncak ketegangan itu. Dengan cara yang paling mengerikan, sosok arwah Bu Ratih muncul di tepi hutan, memancarkan energi yang begitu kuat hingga bisa dirasakan dari jauh. Bayangan itu bergerak seolah ingin memasuki rumahnya, menembus setiap tembok, dan menegaskan kehadirannya. Bayu merasa seperti disedot ke dalam kegelapan yang tak terlihat. Tubuhnya gemetar, dan seluruh desa terasa seperti berada di ambang kehancuran psikologis. Sementara itu, desa Sukaindah merasakan ketegangan yang menyelimuti setiap rumah dan jalan setapak. Warga yang biasanya bangun dengan tenang kini terbangun oleh suara langkah, bisikan samar, dan aroma melati yang menyebar secara misterius. Beberapa anak-anak melihat bayangan samar menatap dari jendela, dan rumah-rumah yang biasanya aman kini terasa penuh pengawasan dan kekuatan yang tidak terlihat. Kepala desa Pak Darman berjalan berkeliling, menatap lorong-lorong sepi, menyadari bahwa fenomena ini tidak bisa dijelaskan dengan logika. Desa yang damai kini berubah menjadi panggung dari kemarahan dan dendam arwah yang tak bisa dibendung. Pada puncaknya, 5 pria pelaku merasa seakan seluruh malam adalah satu kesatuan hukuman yang tidak bisa dihindari. Mereka diselimuti ketakutan, diserang oleh bayangan, suara, dan energi yang membuat tubuh lemas. Tony, Jaka, Rio, Andri, dan Bayu merasakan satu kesadaran yang sama. Dendam Bu Ratih telah terwujud dan tidak ada jalan untuk mengelak. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap napas yang mereka hembuskan, seakan diawasi, diikuti,
dan dihakimi oleh kehadiran yang tak terlihat namun begitu nyata. Ketika fajar akhirnya menembus desa Sukaendah, semua fenomena itu mulai mereda. Bayangan yang menghantui perlahan menghilang. Aroma melati memudar dan langkah-langkah yang terdengar di malam hari lenyap seiring cahaya pagi. 5 pria pelaku, meski selamat secara fisik, tersisa dalam kondisi syok yang mendalam. Tubuh mereka gemetar, mata mereka menatap kosong, dan mereka tahu bahwa dendam yang muncul bukan sekadar cerita, tetapi pengalaman nyata yang akan terus menghantui mereka seumur hidup. Desa Sukaendah kini kembali sunyi. Sekolah berangsur normal, murid-murid mulai kembali belajar, dan warga mencoba menjalani hari-hari seperti biasa. Namun nuansa misteri tetap terasa. Aroma melati sesekali muncul di lorong-lorong sepi. Bayangan samar terlihat di tepi hutan, dan angin malam terdengar seperti bisikan yang tidak bisa dijelaskan. Orang-orang tahu bahwa arwah Bu Rati, meskipun tidak lagi hadir secara agresif, belum sepenuhnya hilang. Kehadirannya meninggalkan rasa takut dan kesedihan yang dalam, seolah menyimpan pesan bahwa keadilan telah ditegakkan, namun misteri tetap tersisa. Dan di ruang kelas kosong, kursi Bu Ratih yang lama tak tersentuh berdiri sebagai saksi. Bayangan samar terlihat sesekali menempel pada papan tulis. Mata coklat itu seakan menatap ke setiap sudut. Desa Sukaendah kini kembali tenang. Namun setiap langkah di lorong, setiap angin malam selalu mengingatkan bahwa arwah Bu Ratih pernah bangkit, menuntut balas, dan meninggalkan jejak yang tak akan pernah benar-benar hilang. Desa itu akan selalu menyimpan cerita tragis dan misterius. Kisah dendam seorang guru muda yang cantik, disukai semua orang, namun dibunuh secara kejam dan menuntut keadilan dari dunia yang lain. Begitulah akhir tragis dan misterius yang menutup kisah dendam arwah Bu Ratih. Sebuah keadilan yang datang terlambat melalui energi yang tak terlihat, meninggalkan ketakutan, kesedihan, dan misteri yang terus menghantui desa Sukaendah. Walaupun arwahnya perlahan menghilang, pertanyaan tersisa tetap ada. Apakah ia benar-benar telah tenang atau hanya menunggu malam yang lain untuk muncul kembali?